Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 dari Pendidikan Teknik Elektro 2021B akan membahas mengenai uji correlate atau uji korelasi pada mata kuliah statistika. Nah, di kelompok 3 sendiri ada saya, Widya Faradila Putri, NIM 003, ada Muhammad Nurul Huda, NIM 028, ada Ahmad Rafi Koisi Salam, NIM 022, ada Muhammad Aditya Pangestu, NIM 037, ada Muhammad Azriel, NIM 038. Nah, untuk tujuan uji korelasi sendiri, yaitu uji korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasilnya dinyatakan dalam koefisien korelasi yang berkisaran antara min 1 hingga 1 dengan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan. Nah, uji korelasi sendiri ada 5 macam. Yang pertama ada uji korelasi Pearson, yang kedua ada uji korelasi Spearman, yang ketiga ada uji korelasi parsial, dan yang keempat ada uji korelasi distance, dan yang terakhir ada uji korelasi kanonikal. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis 5 data dan akan kita masukkan ke uji korelasi yang ada 5 tadi. Jadi masing-masing data akan dilakukan uji korelasinya. Nah, yang pertama ini ada data nilai pelajaran elektronika kelas A dan kelas B. Nah, pada data ini kita lakukan uji, yang pertama uji normalitas terlebih dahulu dan uji homogenitas. Nah, bisa kita lihat di uji normalitas, signifikannya lebih dari 0,05, maka bisa kita nyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan uji homogenitas, dan nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dinyatakan berdistribusi homogen. Lalu kita melakukan uji korelasi Pearson. Nah, kenapa kita melakukan uji korelasi Pearson? Dikarenakan syarat uji korelasi Pearson ini datanya harus homogen dan harus normal. Nah, kalau datanya homogen dan normal, maka kita lakukan uji korelasi Pearson ini. Yang pertama, di uji korelasi Pearson, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Nah, jika nilai signifikannya lebih dari 0,5, maka tidak berkorelasi. Selanjutnya, yaitu pedoman derajat hubungan untuk uji korelasi Pearson. Nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20, maka tidak ada korelasi. Yang kedua, nilai Pearson correlation 0,21 sampai dengan 0,40, berarti korelasinya lemah. Yang ketiga, nilai Pearson correlation 0,41 sampai dengan 0,60, berarti korelasi sedang. Yang selanjutnya yaitu 0,61 sampai dengan 0,80, berarti korelasinya kuat. Dan selanjutnya yaitu 0,81 sampai dengan 1,00, berarti korelasinya sempurna. Nah, untuk bagaimana cara kita melakukan uji korelasi Pearson, yaitu kita akan ada tutorial untuk melakukan uji korelasi Pearson di SPSS. Nah, yang pertama kita memasukkan dua data tersebut, data nilai elektronika kelas A dan kelas B. Setelah kita memasukkan kedua data tersebut, lalu kita pilih di menu Analyze. Nah, waktu di menu Analyze, kita pencet, lalu ada menu Correlate, lalu kita pilih yang Bivariate. Setelah itu, kita masukkan kedua data tersebut. Jadi kan awalnya di sini kita masukkan ke kanan ke variabel, lalu kita centang di Pearson karena kita akan mencari uji korelasi Pearson. Lalu kita centang, setelah itu kita pencet OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Nah, lalu kita analisis outputnya. Jadi ini outputnya. Jadi bisa kita lihat dari outputnya bahwa signifikannya kurang dari 0,05. Nah, signifikannya yang mana? Signifikannya yang ini. Berarti ini kan kurang dari 0,5. Dikurang dari 0,05 sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, maka dinyatakan dapat berkorelasi. Nah, selanjutnya untuk pedoman derajat hubungan, kita bisa lihat ini. Nah, dinyatakan kan ini 0,05. Berarti derajat hubungannya masuk dalam 0,41 sampai dengan 0,60 sehingga dinyatakan korelasinya sedang.
Nah, untuk selanjutnya, data kedua akan dilanjutkan oleh Mas Azriel. Baik, akan saya lanjutkan untuk pembahasannya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data 2, di mana data nilai yang saya pakai kali ini adalah data nilai dari 2 kelas, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10. Untuk rincian penilaiannya adalah sebagai berikut dengan total jumlah nilai berjumlah 50. Untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk menentukan nilai signifikansi, dan jika nilai signifikansi kurang dari lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dan sesuai tabel di atas, pada uji Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tidak berdistribusi normal. Kemudian setelah dilakukan uji normalitas, dilakukan uji homogenitas. Dan jika nilai signifikansi dari uji homogenitas ini lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Kemudian dari tabel di atas diketahui nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka disimpulkan data dari tabel di atas tidak berdistribusi homogen. Kemudian untuk intinya pada penjelasan saya kali ini yaitu ini, uji korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman ini analisis data telah diuji bahwa data tersebut tak normal dan tidak homogen. Jadi dari uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan sebelumnya menyebutkan bahwa data tersebut tidak normal dan tidak homogen. Sehingga langkah selanjutnya adalah dapat menguji korelasi dengan menggunakan uji Spearman. Dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian yang kedua, pedoman kekuatan hubungan atau correlation coefficient. Jika 0 sampai 0,05 korelasinya lemah, 0,26 sampai 0,50 korelasi cukup, 0,51 sampai 0,75 korelasi kuat, 0,76 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, dan jika 100 atau 1 korelasinya sempurna. Kemudian kriteria arah hubungan. Yang pertama, arah korelasi dilihat pada angka correlation coefficient. Besarnya nilai correlation coefficient antara plus 1 sampai dengan minus 1. Nilai korelasi koefisien bernilai positif, maka hubungan kedua variabel telah searah. Dan jika nilai correlation koefisiennya bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tak searah. Kemudian ini adalah tutorialnya. Untuk tutorialnya kurang lebih akan saya jelaskan pada aplikasi SPSS-nya secara langsung. Nah, untuk yang pertama, langkah yang pertama itu memasukkan data. Jadi kedua data kelas tadi, nilai kelas bahasa Inggris tadi, data ini, data nilai kelas A dan B dimasukkan pada SPSS seperti ini. Ini adalah, mohon maaf ada kesalahan. Sebenarnya ini adalah data kelas A dan ini adalah data kelas B. Nah, jika sudah seperti ini dan ditata pada labelnya diberi keterangan bahwa A adalah menunjukkan nilai kelas A dan B adalah menunjukkan nilai kelas B. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, jika sudah tertata seperti ini, maka cari menu analyze.
Ini diklik menu analyze, kemudian cari untuk correlate. Di correlate ini pilih bivariate. Setelah bivariate akan muncul seperti ini. Nah, ini sebelumnya tampilannya adalah seperti ini. Nah, nilai kelas A dan B, data awal akan terletak pada kolom sebelah kiri. Untuk melakukan uji eksperimen, sebelumnya ini harus dipindah ke kotak variabel sebelah kanan. Nah, jika sudah dipindah, maka centang untuk opsi di correlation coefficient-nya ini centang untuk opsi eksperimen saja. Untuk yang lainnya jangan dicentang. Untuk test of significance-nya kita pakai two-tailed dan ini flex significant correlation-nya dicentang juga. Kemudian setelah itu klik OK, maka akan keluar data seperti ini. Untuk penjelasan tentang datanya, kemudian hasilnya, melihat signifikansi hubungan variabel nilai kelas A dengan variabel nilai kelas B berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,928. Nah, karena 0,928 ini lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel nilai kelas A dan kelas B. Kemudian melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel nilai kelas A dengan variabel nilai kelas B. Dari output SPSS diperoleh koefisien korelasi sebesar minus 0,013. Artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel nilai kelas A dan nilai kelas B adalah minus 0,013 atau sangat lemah. Kemudian melihat arah hubungan variabel nilai kelas A dengan nilai variabel nilai kelas B. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai negatif, yaitu 0,013. Minus 0,013, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat tidak searah atau jenis hubungannya tidak searah. Mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait uji korelasi eksperimen. Oke, ini untuk korelasi distance ya, atau korelasi jarak. Nah, untuk ini kan ada penjualan Samsung. Di sini kita udah nyiapin datanya, penjualan Samsung, penjualan Oppo, dan harga. Yang pertama itu ini namanya diganti aja kayak biasanya, variable view diganti namanya, terus ini harus scale ya. Ini harus scale. Ini juga scale, diganti ke scale semua measure-nya. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita klik analyze. Di analyze ini, di analyze, itu nanti ada correlate. Nah, di sini ada distance. Udah, pencet aja, terus ada, ini penjualan Samsung kita di variabel ini, dimasukin aja, penjualan Oppo juga dimasukin, harga dimasukin, terus di sini kan ada between case atau between variabel. Kita di sini ambilnya yang between variabel. Nah, terus di sini di similarities dan similarities, di sini kita diambil similaritiesnya. Terus di measure. Oke. Kita klik tadi ya measure tadi ya. Ini diklik measure, terus di sini ada percent correlation. Nah, di sini kita pencet aja, udah aman, ini interval. Oke, udah continue, terus pencet oke. Nah, di sini udah terlihat untuk bagaimana ininya ya, apa korelasinya di antara value-nya, di antara penjualan Samsung, penjualan Oppo, dan harga. Nah, di sini kita punya case. Case-nya apa tuh? Case-nya itu berapa besar korelasi antara penjualan HP Samsung dengan harga. Terus berapa korelasi antara penjualan HP Oppo dengan harga. Terus bagaimana kesamaan nilai korelasi antara kedua HP. Nah, di sini jawabannya benar banget. Nah, yang pertama kan 0 dari penjualan HP Samsung ke harga Samsung, dan harga di sini 0, jadi tidak ada dua korelasi di antara dua variabel itu. Lalu yang kedua 0 sampai 0,25, dan itu korelasinya sangat lemah. Lalu yang ketiga ini 0,75, itu korelasinya sangat kuat sekali. Oke, di situ kita melihat korelasi distance. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Huda. Saya akan melanjutkan presentasi tentang
uji korelasi parsial. Nah, konsep dasar dari uji korelasi parsial sendiri yaitu uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson menggunakan variabel kontrol atau variabel pengendali. Jadi, uji korelasi parsial ini sama yang korelasi Pearson, tapi cuma ditambahi variabel kontrol. Nah, penggunaan variabel kontrol atau variabel Z dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y dikendalikan atau dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Nah, sifat-sifat hubungan dalam uji korelasi parsial sendiri yaitu yang pertama, hubungan yang terbentuk antar variabel dapat bersifat hubungan positif atau negatif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien korelasi dari hasil analisis apakah bernilai positif atau negatif. Selanjutnya, hubungan positif bermakna bahwa jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Sementara hubungan negatif bermakna bahwa jika variabel X mengalami penurunan, sedangkan variabel Y akan mengalami peningkatan. Nah, untuk derajat keratan hubungan dalam uji korelasi parsial sendiri yaitu yang pertama, nilai koefisien korelasi dari 0,00 sampai dengan 0,20 berarti hubungannya sangat lemah. Yang kedua, nilai koefisien korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 berarti hubungannya lemah. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi 0,41 sampai dengan 0,70 berarti hubungannya kuat. Yang keempat, nilai koefisien korelasi 0,71 sampai dengan 0,90 berarti hubungan sangat kuat. Untuk nilai koefisien korelasi 0,91 sampai dengan 0,99 berarti hubungannya kuat sekali. Sedangkan untuk nilai koefisien korelasi 1,00 berarti hubungannya sempurna. Nah, yang kita lakukan untuk menganalisis data uji korelasi parsial yaitu yang pertama kita merumuskan hipotesis yaitu H0. H0 itu hubungan antara IQ dengan nilai dengan motivasi sebagai kontrol tidak signifikan. Nah, IQ ini merupakan variabel X dan nilai ini merupakan variabel Y-nya, dan sedangkan motivasi itu sebagai variabel kontrol. Dan HA merupakan hubungan antara IQ dengan nilai dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Nah, selanjutnya dasar keputusannya untuk uji korelasi parsial yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, selanjutnya kita ke SPSS-nya sendiri yaitu pertama yang kita lakukan adalah menginput datanya. Nah, kita copy dari datanya itu. Di sini ada IQ, nilai, dan motivasi. IQ sendiri yang saya bilang tadi yaitu sebagai variabel X, nilai variabel Y, dan motivasi adalah sebagai variabel kontrol. Nah, setelah datanya kita isi di SPSS-nya, kita ke variabel file, dan nah ini di tab measure ini semuanya diubah ke skala. Nah, ini. Terus kemudian sebagai prasyaratnya uji korelasi parsial sendiri kan sama seperti yang Pearson kan. Nah, menggunakan data yang normal, maka kita uji normalitas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Kolmogorov-Siminov. Nah, kita masukkan semua. Nah, bisa kita lihat
bahwa dari ketiga data antara IQ, nilai, dan motivasi, signifikansinya semuanya lebih dari 0,05, berarti ketiga datanya tersebut bisa kita bilang data yang normal ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke uji parsialnya. Nah, untuk uji parsialnya sendiri caranya yaitu kita klik tab Analyze ini, kemudian Correlate, kemudian kita klik Parsial. Nah, maka akan muncul tab seperti ini. Nah, yang IQ kita masukkan ke variabel, nilai kita masukkan ke variabel. Nah, sedangkan motivasi ini tadi kan sebagai variabel kontrol ya. Nah, kita masukkan ke tab kontrol. Selanjutnya kita klik tab option. Nah, centang yang zero order dan exclude cache pairwise ini. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, maka akan muncul tabel output seperti ini, di mana tabel output yang pertama yaitu yang non ini. Nah, di mana non ini menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dan variabel nilai sebelum dimasukkannya variabel kontrol ke dalam analisis. Nah, dari output ini dapat kita ketahui nilai koefisien korelasinya antara IQ dan nilai yaitu sebesar 0,775. Nah, ini positif ya, karena itu tadi 0,075 merupakan bilangan positif, dan nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,01, berarti kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan nilai tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi tadi. Sementara nilai korelasi sebesar 0,775 ini termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat tadi. Nah, selanjutnya ada tabel output yang kedua, yaitu yang motivasi ini. Merupakan tab yang menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dan variabel nilai setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Nah, dari tabel output ini dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,772. Yang semula 0,775 setelah masuk variabel kontrolnya tadi, motivasi turun menjadi 0,772. Nah, namun tetap bernilai positif dan kategori hubungan yang sangat kuat. Dan nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,01 atau bisa kita bilang kurang dari 0,05, maka H0 dapat kita simpulkan H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan nilai dengan motivasi sebagai variabel kontrolnya adalah signifikan atau nyata. Nah, berdasarkan uji korelasi parsial tadi dapat kita ketahui bahwa dengan kehadiran variabel motivasi sebagai variabel kontrol akan mempengaruhi terhadap hubungan antara variabel IQ dan data nilai tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi kanonik. Uji korelasi kanonik sendiri adalah analisis korelasi kanonik, satu teknik statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu kelompok variabel bebas dengan satu kelompok variabel tergantung
Penerapan analisis korelasi kanonik ini terletak pada korelasi antara satu kelompok variabel bebas dengan satu kelompok variabel tergantung. Langkahnya dicari kombinasi linear yang memiliki korelasi terbesar, lalu dicari korelasi terbesar dari setiap pasangan kombinasi linear secara berulang, sehingga didapat korelasi maksimum yang teridentifikasi. Berikut ada kelas A dengan protes pretest X1, X2 dengan kelas B dengan pretest Y1, Y2. Di sini kita harus memiliki setidaknya 2 karena ini harus ada pasangan kombinasi linear. Hanya minimal 4-an lah. Terus kita langsung ke tutorialnya. Caranya kita input ya datanya. Ada 4. Terus kita klik file. Terus kita new. Terus syntax. Di sini kita akan menulis MANOVA Y1, Y2 with X1, X2. Ini kan 4. Kalau lebih mungkin bisa Y1, Y2, Y3, Y4 sekian. Underscore discrim al alpha 1.0 underscore print sig eigen dim. Terus kita pencet run all. Nah, di sini banyak sekali ya. Tetapi kita cari fungsi kanoniknya seperti nah, yang ini adalah korelasi kanonik sendiri. Banyaknya fungsi kanonik adalah 2 ya. Dilihat dari root nomornya 1, 2, di mana himpunan variabel independen itu ada Y1 dan Y2 yang jumlahnya 2, dan variabel dependen X1 dan X2 yang jumlahnya juga 2. Koefisien proporsi keragaman fungsi kanonik pertama sebesar 35.572%. Dari kita fokus di canonic correlation ini, kita cari yang terbesar. Yang terbesar adalah 35.572%, yang lebih baik dari proporsi keragaman fungsi kanonik kedua yang bawahnya sebesar 26.592. Berikut kita cari bobot canonical atau canonical weight. Bobot kanonik itu sendiri merupakan koefisien kanonik yang telah dibakukan, dapat diinterpretasi sebagai besarnya kontribusi peubah asal terhadap peubah kanonik. Semakin besar nilai koefisien ini, maka semakin besar kontribusi peubah yang bersangkutan terhadap peubah kanonik. Kita cari. Nah, di sini ada bobot kanonik Y1 dan Y2, pasangan kanonik dan X1, X2. Di sini bisa dilihat pasangan kanonik pertama yang memiliki korelasi terkuat pada variabel Y2. Y2 kan lebih besar daripada 0,43, lebih besar 0,89 daripada 0,43, dan di X1 dari sumber yang saya baca, minus sama plus itu tidak pengaruh ya di uji korelasi kanonik. Berarti bisa dibilang terbesar adalah ini, minus 0,86 daripada 0,54. Untuk pasangan kanonik kedua yang memiliki korelasi terkuat pada variabel Y1 ya, 0,89 dan X2 yakni 0,83952. Selanjutnya canonical loading atau muatan kanonik.
itu dapat dihitung dari korelasi antara peubah asal dengan masing-masing peubah kanoniknya. Semakin besar nilai muatan kanonik, maka akan semakin penting peranan peubah asal tersebut dalam kumpulan peubahnya. Ini ya untuk Y1 dan Y2. Dan ini untuk X1, X2-nya. Bisa dilihat pasangan kanonik pertama yang memiliki nilai kanonik loading terbesar adalah Y2 0,89804 dengan X1. Sekali lagi minus plus tidak ngaruh ya, jadi minus 0,83862. Berikutnya pasangan kanonik kedua yang memiliki nilai kanonik loading terbesar adalah Y1 0,8942 daripada ini minus 0,4392 dengan X2 0,86289 daripada 0,54472 lebih besar 0,8689 X2, yang artinya terjadi hubungan erat antara Y1 dan X2. Berikutnya yang terakhir, kanonik cross loading atau muatan silang kanonik dapat dihitung dari korelasi antara peubah asal dengan bukan peubah kanoniknya. Semakin besar nilai muatan silang mencerminkan semakin dekat hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan peubah asal. Peubah asal yang memiliki nilai muatan silang kanonik besar dari 0,5 akan dikatakan memiliki peranan besar dalam kumpulan peubahnya, sedangkan tanda muatan silang kanonik menunjukkan arah hubungannya. Untuk Y2-nya sendiri, ini ya untuk sebentar. Ini untuk X1 dan X2. Untuk Y1 D2-nya ini ya. Tidak terdapat muatan silang kanonik peubah bebas X1 dan X2 maupun peubah tak bebas Y2 dan Y2 di kedua fungsi kanonik. Kali ini terlihat dari koefisien kanonik yang di atas 0,5 seperti X1 dan X2, X1 dan X2 ini kan terbesar. Berikutnya Y1 dan Y2. Y1 dan Y2. Karena bisa dibilang tidak terdapat muatan silang ya, karena kurang dari 0,5. Sekian yang saya dan kelompok kami bisa sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.